Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Sesuai janji, untuk bulan Juni admin akan sering membuat konten yang berhubungan dengan Ultraman Z. Dan di video kali ini kita akan ngebahas semua kaiju atau seijin original yang hadir di serial Ultraman Z. Serial Ultraman sekarang itu udah jarang banget punya kaiju sendiri. Ya wajar banget lah, kaiju itu lebih banyak dari Ultraman-nya. Satu serial Ultraman bisa 30 kaiju baru. Tapi itu dulu, sekarang lebih sering make kaiju yang lama. Makanya admin di sini akan mencoba mengumpulkan semua kaiju dan seijin yang hadir di serial Ultraman Z yang originalnya aja. Maksudnya kaiju seijin ini pertama kali muncul di serial Ultraman Z. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama kaiju atau seijin yang debut di Ultraman Z, dan yang kedua adalah kaiju atau seijin lama yang difusion atau diubah originnya sehingga menjadi kaiju yang baru. Lalu kaiju dan seijin apa saja yang merupakan kaiju dan seijin original? Simak terus pembahasannya. Genejark adalah kaiju yang muncul di episode 1 Ultraman Z. Dia adalah kaiju luar angkasa berbentuk ikan hiu. Ya namanya aja hiu luar angkasa. Genejark dikejar oleh Z dan Zero karena dia mencuri Z Riser dan banyak medal. Kenapa Genejark yang merupakan kaiju biasa bisa kepikiran buat nyolong DX? Ternyata Genejark ini dirasuki oleh Devil Splinter. Buat kalian yang nggak tahu Devil Splinter itu apa, jadi Devil Splinter itu adalah sel Belial yang bisa menyebabkan kaiju-kaiju di luar angkasa itu berperilaku aneh. Setelah mencuri Z Riser, Genejark lalu dikejar oleh Z dan Zero. Lalu sukses menjebak Zero di dimensinya Bolton. Lalu saat di bumi, Genejark melawan Z dan Scavenger yang dipiloti Haruki. Sampai akhirnya Genejark berhasil membunuh Z dan Haruki. Tapi pertarungan masih berlanjut. Z akhirnya menggunakan form Alpha Edge dan sukses mengalahkannya. Semua modal pun akhirnya keluar dan tersebar di penjuru Jepang. Fakta unik Genejark, tahukah kalian kalau Sweet Genejark adalah modifikasi dari Super Mega Orochi? Jadi Suburaya itu kehabisan dana untuk membuat Sweet, karena dana untuk Sweet udah sepenuhnya dipakai untuk membangun ulang Scavenger. Makanya Suburaya akhirnya memodifikasi kaiju yang mirip, yaitu Super Mega Orochi. Alien Celebro adalah alien parasit yang berbentuk seperti apa ini? Iya, pokoknya gini bentuknya. Dia hidup dengan menjadi inang di tubuh makhluk lain. Alien Celebro menempel pada Genejark, dan saat Genejark dikalahkan, dia ternyata nggak mati. Celebro akhirnya masuk ke tubuh Kaburagisinya dan mengendalikannya. Celebro lalu mengambil Z Riser dan Devil Splinter dari sisa tubuh Genejark. Celebro memulai rencananya untuk mengacau di bumi. Berganti inang beberapa kali, yaitu ke seorang kapten di GAFJ, Direktur Kuriyama, dan terakhir Yoko Nakashima. Alien satu ini bergerak di balik bayang-bayang. Dia selalu menggunakan identitas orang lain untuk mengacau, makanya susah banget buat dideteksi. Dengan memakai identitas Kuriyama, Celebro berhasil membajak robot Ultroid Zero dan menjadikannya kaiju final boss Destrudos. Setelah itu, dia pun merasuki Yoko untuk bisa mengendalikan Destrudos. Di akhir episode, Celebro ingin dibunuh oleh Juggler, tapi Yuka dan Kaburagi menangkap Celebro dan Kaburagi tampak dendam dengan alien satu ini. Terus gimana nasib Celebro sekarang? Mungkin dia udah dibedah sama Yuka dan Kaburagi ya. Ada nggak sih final boss yang mati konyol kayak gini? Yang lain itu matinya epic semua gitu loh. Nah ini dibedah, kasihan emang nggak punya harga diri. Tapi dia ini cukup OP juga loh. Villain yang lain itu mereka ini udah kuat-kuat banget. Ada Raja Kegelapan, ada yang besarnya nggak ngotak. Tapi Celebro ini cuma parasit dan bisa jadi final boss. Barossa Seijin adalah alien perompak luar angkasa yang sampai ke bumi karena menangkap sinyal Ultra Medal. Dia datang dengan robotnya yaitu King Joe. Alien Barossa bisa menjadi ukuran manusia dan sangat merepotkan. Barossa sangat suka mengumpulkan barang-barang dari penjuru galaksi dan mengoleksinya. Alien ini nggak cuma ada satu, karena ternyata satu alien Barossa mampu menetaskan 10.000 telur dalam satu waktu. Jadi ketika alien pertama dibunuh, yang lain akan ikut datang. Barossa yang pertama datang adalah yang tertua, dilanjutkan oleh adik-adiknya yang berusaha membalas dendam kematian kakaknya. Total ada 3 Barossa yang datang ke bumi dan semuanya mati. Gak ada yang berhasil ngalahin Z. Yang pertama mati di tangan Ultraman Z, yang kedua di final attack sama Beliarok, dan yang ketiga di final attack juga sama Beliarok, tapi ini dipegang oleh Yoko. Destrudos adalah kaiju gabungan dari kaiju bumi dan medal kaiju. Destrudos diciptakan oleh alien Celebro. Celebro membajak Ultroid Zero dan menjadikannya wadah Destrudos. Destrudos lalu dikendalikan oleh Celebro dengan menggunakan tubuh Yoko Nakashima. Destrudos menjadi final boss yang harus dilawan semua orang. Awalnya Destrudos ini sangat kuat. Dia bertahan dari gempuran pasukan Amerika Serikat dan juga robot-robot dari Storage ini nggak mampu berbuat banyak. Ultraman Z juga hampir mati.
Kekuatan utama Destrudos adalah Meriam D4 Ray. D4 Ray adalah teknologi pemusnah yang diciptakan dari tanduk Choju Baraba. Yaps, Meriam ini adalah teknologi alien Yapul. Destrudos dapat dikalahkan setelah Celebro berhasil dikeluarkan. Destrudos menjadi tanpa kendali dan melemah. Ultraman Z dan Haruki juga mendapatkan suntikan moral yang luar biasa. Jadinya Destrudos pun kalah. Kalau tadi kita bahas yang original, sekarang kita bahas yang hasil modifikasi. Ada Jirigyo Raiden yang hadir di Ultraman Z. Seperti yang kita ketahui, Jirigyo adalah kaiju yang debut di Ultraman RB sebagai Jirigyo Bond, Jirigyo King, Jirigyo Regina, dan Ultra Woman Jirigyo. Perlu diingat, mereka ini satu entitas, kecuali Ultra Woman Jirigyo. Dia udah jadi entitas yang baru karena kekuatan kaiju Jirigyo milik Saki udah pindah ke Asahi dan akhirnya berevolusi. Lalu bagaimana dengan Jirigyo Raiden? Nah, di Ultraman Z, kaiju ini diubah originnya dan bentuknya dimodifikasi. Jika Jirigyo di Ultraman RB adalah kaiju dengan kekuatan Ultra O50, Jirigyo Raiden adalah kaiju asli bumi. Bentuknya juga sedikit berbeda. Jirigyo Raiden memiliki sebuah meriam yang sangat kuat, dan dengan penelitian ini dibuatlah robot storage pertama, Scavenger. Jirigyo Raiden sendiri dikalahkan oleh Hyoko Nakashima dengan menggunakan Kingjo Storage Custom. Perlu kalian ketahui, Telesdon debut di serial Ultraman dan beberapa kali muncul di serial lain. Dan dalam serial Ultraman Z, Telesdon muncul kembali dan melawan Ultraman Z dan Robot Storage. Eri Maki Telesdon adalah Telesdon yang diubah oleh Celebro dengan menggunakan medal kaiju Jiras. Pengaruh medal Jiras membuat Telesdon menumbuhkan payung di lehernya. Dengan payung ini, Telesdon bisa menembakkan energi panas lewat payungnya. Payung ini bahkan bisa menahan dan mengembalikan Zestium Coulson milik Ultraman Z. Lagi-lagi, kaiju dari Ultraman RB dimodifikasi, dan dia adalah Horoboros. Horoboros menjadi kaiju legenda di Ultraman Z. Dengan sebuah fenomena alam, Horoboros terbangun dari tidurnya dan mengamuk. Yuka Ohta berhasil menenangkannya, tapi Celebro kampret ini datang dan menanamkan medal Galactron dan Gilvalis ke tubuh Horoboros. Horoboros pun akhirnya berubah menjadi kaiju baru, yaitu Matsuboros. Yuka dan Ultraman Z mencoba mengembalikan Horoboros ke bentuk semula, tapi gagal. Yuka yang tidak tahan melihat Horoboros kesakitan, lalu meminta Ultraman Z untuk membunuh Horoboros. Nah, itu dia kaiju atau seijin original yang hadir di serial Ultraman Z. Ada yang memang original, baru pertama kali dibuat, dan ada yang modifikasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komentar di bawah. Tapi menurut admin ini udah semua. Iya, tapi kalau ada yang kurang, komen aja. Dan kalau ada penyampaian yang salah, boleh dikasih tahu di komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram admin Prayoga_Rizky65, donasi bagi yang mau. Terima kasih telah menonton, and see you next video.